Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi, selamat kita beribadah lagi di rumah Tuhan. Juga buat para jemaat Tuhan yang beribadah bersama-sama dengan kami melalui media online, kami ucapkan salam sejahtera. Biar di hari ini kita boleh kembali beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Terlebih di hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia adalah Allah yang ajaib, dia berkuasa atas hidup dan mati, tapi tidak itu saja, Tuhan naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita yang taat dan setia sampai kedatangannya. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita mengambil waktu teduh sejenak untuk benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Biarlah Allah yang sungguh-sungguh meraja di ibadah kita, Allah yang sungguh-sungguh disembah, dimuliakan. Tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji nama-Mu. Yesus Tuhan.
Nama-Mu besar termulia ya Tuhan. Biar segala alam semesta menyanyikan kebesaran Tuhan. Kami di tempat ini, dari anak-anak kecil, anak besar, remaja, pemuda, bapak, ibu, keluarga muda, sampai kaum lansia, kami memuji Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang bangkit, mati, tapi terlebih telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita dan mencurahkan Roh Kudus untuk menemani kita sepanjang hidup di dunia. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Engkau sungguh baik, Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ibu kembali akan membuka dan mentapiskan ibadah kita. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, angkat hati, pusatkan pikiran kita untuk berbuat bakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yesus yang dari sorga datang jadi manusia, menyelesaikan karya keselamatan. Lalu dia kembali ke pangkuan Bapa. Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya pada jemaat Tuhan, saudara saya. Sembah Dia dan sepenuh hati. Bapa, dalam nama Yesus, tiba saatnya kami berbakti kepada Tuhan. Hadirlah oleh Roh Kudus-Mu, urapi kami semua, pimpin kami semua, layakkan kami semua supaya kebaktian ini naik menjadi persembahan rohani yang berkenan kepada Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani pujian musik, semua yang melayani, yang bawa firman Allah, kolektan. Tuhan tolong berkati, pakai menjadi alat berkat, media juga dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Allah ada pada jemaat dan kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Hamba buka tabiskan kebaktian pada pagi hari yang indah ini dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita mau terus memuji memuliakan nama Tuhan. Allah kita yang luar biasa. Boleh berikan lagi salam seorang dengan yang lain. Di kanan kiri, muka belakang ya. Boleh berikan senyuman yang terbaik, salam yang terbaik, salam sejahtera. Selamat beribadah, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dalam hadirat-Mu
Dia akan memimpin kita untuk terus menjadi saksi Kristus, menjadi kesaksian bagi banyak bangsa. Amin Bapak Ibu. Tidak perlu ke luar pulau gitu ya. Kalau memang panggilan kita di sini, tapi kita sadar bahwa di sekitar kita itu orang-orangnya berbagai macam suku, berbagai macam bahasa ya, suku bangsa. Kita mau menjadi saksi sampai semua bangsa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sambung lagi dengan pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Sudah dicurahkan dan Roh Kudus itu ada di antara kita, di dalam hidup kita, menemani sebagai penolong, sebagai penghibur yang setia. Bapak Ibu, apapun masalah kita, beban pikiran saat ini, percayalah bahwa ada Roh Kudus ya. Kita nggak pernah sendiri, meskipun Roh Kudus itu nggak bisa dilihat, tapi Roh Kudus itu bisa kita rasakan. Waktu kita mengambil keputusan, waktu kita harus berjalan, kita harus berlari, kemana kita harus melangkah. Selama kita bertanya, kemana Tuhan aku pergi? Tuhan akan pimpin kita melalui Roh Kudus-Nya. Masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat?
Haleluya, Roh Kudus yang akan tuntun kita untuk kita jadi berkat bagi generasi kita. Kita punya kasih seperti Yesus, kita punya beban ya untuk jiwa-jiwa seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka.
Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar Allah Roh Kudus sendiri yang akan membimbing kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya.
terlebih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai, Engkau urapi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Biar apa yang kami terima hari ini, apa yang disampaikan hari ini, itu sungguh-sungguh adalah isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah segala pujian penyembahan kami yang telah kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat kekuatan sukacita buat kami semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan duduk tenang, kami siap untuk terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom. Senang pada hari raya kenaikan? Amin, puji Tuhan. Yesus naik ke sorga, kita tidak ditinggalkan sebagai anak-anak yatim piatu. Tetapi Yesus berkata, adalah bermanfaat kalau aku naik ke sorga. Sebab aku akan mencurahkan Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Haleluya. Mari kita ambil Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama mulai ayat 1 sampai ayat 8. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Jemaat yang ada di rumah mengikuti online ini juga kita akan baca sama-sama ayat-ayat ini. Kita baca pada hitungan yang ketiga. Sama-sama kita baca. Mari kita membaca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Haleluya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus tidak terlepas dari hari kelahirannya ke dalam dunia. Yesus berasal dari sorga. Dia Allah pencipta. Dia Allah yang firman adanya. Dia Allah yang ada bersama-sama dengan Bapa. Dia menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia dan tinggal diam di antara manusia di bumi ini. Yesus menjadi manusia, menjadi besar, melayani umat manusia pada waktu itu. Dan dia mengendapi setiap rencana keselamatan dari Bapa untuk umat manusia dengan cara dia wafat di kayu salib. Dia tidak mati terus. Yesus yang wafat di kayu salib dikuburkan dalam kubur yang baru. Punya seorang kaya, Yusuf dari Arimatea. Tapi dia tidak tinggal tetap di kubur. Pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati.
Setelah dia bangkit dari antara orang mati 40 hari, firman Allah katakan, ya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi setelah kebangkitan Yesus masih ada 40 hari Yesus masih memberitakan kerajaan Allah. Berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kepada Alkitab tulis ada 500 orang percaya yang melihat Yesus bangkit. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah katakan Yesus hidup dan tidak mati. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Setelah 40 hari firman Allah katakan Yesus naik ke sorga. Dikatakan oleh firman Allah bahwa sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Saudara yang kekasih, satu waktu pada waktu yang lalu Yesus sudah terangkat ke sorga. Mari kita melihat ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus sudah naik ke sorga. Tapi sebelum menjelang Yesus naik ke sorga, dia memberikan suatu perintah kepada murid-murid yang ada pada waktu itu bersama Yesus. Kamu jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan pada gereja Tuhan. Saudara yang kekasih, dan firman Allah kita sudah baca ya tadi pada ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara yang kekasih, setiap kita sebagai manusia ada banyak kelemahan-kelemahan kita. Firman Allah katakan roh penurut tubuh lemah. Supaya kita jadi kuat lahir batin, perlu Roh Kudus datang dalam hidup kita. Yesus tidak ada di dunia, tapi ada penggantinya, Roh Kudus. Roh Kudus menampingi saudara dan saya. Dalam kita dia ada, di samping kita, di luar kita dia ada. Di mana kita ada, Roh Kudus ada. Dia menolong setiap saudara, dia menolong saya. Dia menolong, dia memberi kekuatan, dia memberi penghiburan, dia memberi hikmat, dia memberi penyembuhan. Dia memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan. Dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, dia ada. Untuk menguatkan saudara dan saya. Untuk membuat kita tegak berdiri apapun yang harus kita hadapi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tapi kita mau melihat satu tugas yang sangat penting. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi bagiku. Baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, ini saya mau menggarisbawahi. Kita harus menjadi saksi tentang Yesus. Di mana saja kita berada. Mulai dari rumah tangga kita. Kita harus menjadi saksi bahwa Yesus datang ke dunia. Allah jadi manusia. Supaya dia bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Supaya dia bisa menggenapi rencana keselamatan dari Bapa untuk seluruh umat manusia. Dia mau pikul dosa manusia dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Ini karya keselamatan. Supaya saudara dan saya, dosa tidak berkuasa atas kita. Tapi firman Allah yang berkuasa dan memimpin saudara dan saya. Saudara dan saya yang sudah ada dalam Yesus. Firman Allah katakan roh diberikan. Kita mempunyai suatu kekuatan, kuasa. Kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu beroleh hak menjadi anak Allah. Kamu beroleh kuasa untuk bersaksi. Beroleh urapan untuk menjadi berkat. Dapat mentransferkan kekuatan Allah kepada orang lain. Hikmat Tuhan kepada orang lain. Kesembuhan dari Tuhan kepada orang lain. Kita bisa mengimpartasi keadaan-keadaan daripada Allah bagi manusia.
Kita jadi saluran berkat Tuhan. Kita mempunyai kuasa untuk itu. Kuasa untuk menjadi saksi Kristus, menyaksikan semua karya Yesus kepada keluarga kita. Apakah tugas ini sudah kita lakukan? Menyaksikan semua perbuatan Yesus sampai dia mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Apakah setiap keadaan yang Yesus sudah kerjakan dalam karya keselamatan hanya untuk diri kita? Tidak, saudara. Saya garis bawahi, kamu akan menjadi saksi bagiku, kata Yesus. Ini yang sangat penting. Saudara dan saya memperingati hari kenaikan ke sorga. Ini berhubungan dengan Roh Kudus yang dicurahkan untuk kita supaya kita beritakan kabar keselamatan kepada orang lain, supaya mereka jangan binasa tapi beroleh hidup kekal. Di luar Yesus kebinasaan kekal, dalam Yesus kehidupan kekal. Ini berita baik, berita segar sampai sekarang ini harus diberitakan. Tapi jemaat banyak tidak beritakan hal ini. Mari saudara, dalam kita memperingati hari kebangkitan, mengingatkan kepada kita bahwa ada tugas tanggung jawab. Kita harus beritakan kabar baik. Supaya semua orang yang Tuhan kirim dekat kita, mereka selamat dalam Yesus. Beritakanlah. Sangat memprihatinkan kalau keluarga kita belum dalam Yesus. Sangat memprihatinkan kalau teman-teman karib kita di luar Yesus. Sangat memprihatinkan orang-orang dekat dengan saudara. Teman-teman saudara di luar Yesus. Mereka terhuyung-huyung kepada kebinasaan kekal. Maukah kita menarik mereka, bawa mereka kepada Yesus? Saudara yang kekasih, Roh Kudus diberikan untuk menolong setiap kebutuhan saudara. Tapi Roh Kudus terutama diberikan untuk kita bersaksi tentang Yesus. Lalu siapakah yang harus kita saksikan tentang Yesus? Sekarang banyak orang menyaksikan Yesus kepada sahabat-sahabat Kristen, sahabat-sahabat Kristus. Banyak orang memberitakan Injil hanya untuk sesama jemaat Tuhan. Apakah itu enggak perlu saudara? Tapi adalah lebih perlu. Ada ayat di Alkitab berkata, jangan kita memberitakan Injil kepada orang yang sudah percaya. Artinya menginjili orang percaya. Menginjililah orang yang belum ada dalam Yesus. Kita buka sama-sama di dalam surat Roma pasal 15, mulai daripada ayat yang ke-20. Roma 15 ayat yang ke-20. 20 dan 21. Coba kita baca bersama-sama dan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Artinya saudara, kalau kepada kita yang sudah dalam Yesus, kita sudah mengenal Yesus, kita sudah mengerti tentang firman. Mari beritakan mereka yang belum dalam Yesus, yang belum mengerti tentang Yesus. Ini sasaran berita Injil saudara dan saya. Kita dilengkapi dalam rumah Tuhan. Kita dilengkapi dengan firman. Diurapi dengan Roh Kudus. Kita punya kuasa dalam pemberitaan. Saudara perhatikan baik-baik. Sekarang orang Kristen salah kaprah. Banyak gereja-gereja salah kaprah, memindahkan anggota gereja satu kepada gerejanya sendiri. Membaptiskan kembali mereka yang sudah dibaptis dalam air. Ini banyak terjadi saudara. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Paulus berkata bahwa dia mempunyai kehormatan bagiku karena aku memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Injil.
Saudara, kalau kita memberitakan Injil, beritakanlah mereka yang belum kenal Injil. Kita yang sudah penuh dengan firman, kita yang sudah mengerti tentang firman. Mari, kehormatan bagi saudara kalau engkau beritakan Injil kepada orang yang belum paham tentang Yesus, yang belum mengerti tentang Yesus. Saudara yang kekasih, Tuhan berkenan atas pelayanan demikian. Sehingga Paulus tulis begini, ya, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang. Ya. Apakah kita nggak boleh untuk mendengar firman dan firman? Boleh. Tapi kalau sasaran penginjilan, beritakanlah Injil kepada mereka yang belum mengenal dan mengerti Yesus dan firman-Nya. Amin. Supaya seperti Paulus katakan, aku tidak meletakkan dasar kekristenan lagi. Aku tidak meletakkan dasar Kristus kepada orang yang sudah berdiri atas fondasi Yesus. Tapi aku beroleh kehormatan bagiku, kata Paulus, karena aku beritakan Injil di tempat di mana orang belum kenal Yesus, belum paham firman Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari di hari raya kenaikan ada satu tekad bagi kita. Lewat saya, lewat saudara, ada penginjilan perseorangan. Paling tidak ada satu keluarga, apalagi kalau saudara tinggal satu rumah. Lalu mereka di satu rumah saudara, entahkah suami, entahkah istri, entahkah anak, entahkah adik, entahkah ipar, ponaan, mereka di luar Tuhan. Ya, kasihan. Mereka di luar keselamatan. Apakah kita nggak ada beban dan menggebu-gebu hati kita untuk beritakan Injil, untuk menarik mereka datang kepada Yesus? Saudara, itu sasaran penginjilan saudara. Mari di hari kenaikan kita disemangati oleh Roh Kudus untuk injili, beritakan Injil. Injil itu bukan membuat orang menjadi orang yang masuk gereja, orang yang beragama Kristen, tapi membuat orang mengerti kerajaan Allah sudah datang di dunia. Kerajaan Allah bisa dinikmati. Keselamatan dari Tuhan Yesus bisa menjadi bahagian semua orang yang percaya. Ini yang perlu kita pahami, bahwa ada banyak orang yang perlu mendengar kabar baik ini. Supaya mereka tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Bukan supaya mereka menjadi orang Kristen saja dengan KTP beragama Kristen, tidak. Tapi menjadikan mereka terima keselamatan yang kekal. Saudara yang kekasih, suatu tujuan Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang tersesat, yang belum percaya. Untuk mencari mereka yang masih di luar Yesus. Mereka yang masih terhilang. Paulus berkata, aku menjadi pemberita Injil kepada orang-orang Yunani. Orang-orang yang belum percaya Yesus. Orang-orang yang membuat mezbah, mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Di Athena, semua orang mau mempersembahkan korban, menyembah Allah mereka. Buat mezbah, mereka takut kalau ada Allah mereka yang tidak disembah. Satu mezbah ditulis kepada Allah yang tidak dikenal. Di situ Paulus masuk. Siapa Allah yang tidak dikenal orang-orang Athena pada waktu itu? Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saudara yang kekasih, semua orang mau mencapai yang namanya keraton swarga, nirwana. Semua orang ingin mencapai yang namanya sorga, kerajaan sorga yang kekal, yang senang selama-lamanya. Dan melalui Yesus, Alkitab katakan tidak ada seorang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Kalau kita mau sampai kepada Bapa, ada jembatan dari bumi kepada sorga Bapa di sorga. Itulah Yesus yang mati di kayu salib, yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke sorga. Hari ini semua orang Kristen memperingati. Tapi biarlah semua orang Kristen mempunyai suatu beban untuk dapat beritakan Yesus yang mati dan hidup kepada orang-orang yang masih di dalam keadaan berdosa. Yang dalam keadaan belum mengenal Yesus dan belum mengerti tentang firman Allah. Saudara yang kekasih,
betapa perlunya berita Injil. Sehingga setiap kali kita mau makan perjamuan Tuhan, firman Allah selalu mengingatkan, apabila kamu makan dan minum dari cawan dan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Jadi berita Injil mulai saat kita percaya, katakanlah mulai hari ini sampai Yesus datang kembali, berita Injil harus diberitakan. Ini bukan suatu slogan yang hanya kita terima setiap kita bersekutu dan tubuh dan darah Kristus. Tetapi suatu paham yang kita mengerti setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan perjamuan Tuhan, kita harus memberitakan kematian Tuhan kepada orang lain. Saudara yang kekasih, mari kita mau melihat satu ayat di dalam Injil Lukas pasal yang terakhir. Kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, kita akan membaca ayat yang ke-47 dan 48 sampai 49 saja. Lukas 24, 47 sampai 49. Demikian firman Allah. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, semua orang berdosa sudah. Alkitab tulis semua umat manusia sudah berdosa dan hilang kemuliaan kepada Allah. Itulah sebabnya umat yang berdosa harus mencari siapa yang bisa mengampuni dosa. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa oleh darah Yesus harus diberitakan, ya, harus disampaikan kepada segala bangsa, kepada semua orang, mulai dari orang-orang yang dekat pada kita, Yerusalem. Mulai siapa yang ada dekat dengan saudara. Berita tentang pertobatan. Ada pertobatan, ada pengampunan dosa dalam Yesus. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu sudah tahu, sudah menyaksikan, sudah mengalami Yesus Juru Selamat. Yesus tabib, Yesus mengadakan pengada pencipta. Ya, Yesus dapat menghibur saudara, dapat memberi kekuatan, memberi hikmat. Kamu sudah mengalami semua itu. Saksikan kepada orang lain. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi. Garis bawah, diperlengkapi. Dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Kamu, saya dan saudara harus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, mari kelengkapan senjata Allah ini, Roh Allah ini harus ada menyertai kita semua. Buka hati supaya janji Bapa saudara terima. Bukan hanya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau 25 tahun yang lalu, atau setahun yang lalu. Tapi hari ini janji Allah itu, Roh Kudus itu harus memenuhi saudara dan saya. Kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus supaya kita dapat melakukan semua yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Teristimewa pemberitaan Injil Yesus Kristus. Tuhan berkati saudara semua. Tuhan akan tolong saudara semua. Tuhan akan beri Roh Kudus Tuhan kepada saudara semua. Alkitab katakan ketika Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah, artinya dia kembali ke sorga. Yesus menerima janji Roh Kudus dan dicurahkanlah janji Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Itulah saudara dan saya. Buka hati untuk janji itu. Janji itu ada sampai saat ini untuk saudara, untuk saya. Urapan baru untuk saudara. Jangan kita hanya punya pengalaman penuh Roh Kudus waktu yang silam. Tidak, hari ini kita harus jadi pengalaman kembali. Bagaimana Roh Kudus memenuhi dan menolong saudara. Roh Kudus memberi kuasa kepada saudara, kemampuan untuk dapat menyalurkan berita keselamatan kepada orang lain. Tuhan berkati kita semua. Kita akan bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus memenuhi kita. Kita akan menyanyi pujian. Satu pujian. Ya, ku rindu kau, banyak telah ku terima. Waktu yang lalu aku sudah terima Roh Allah. Sekarang Roh Allah tetap harus ada pada saya dan saudara. Aku tetap merindukan hadirat Roh Kudus. Aku tetap merindukan urapan baru.
kita akan menyanyi pujian. Ku rindu kau, ku rindu kau. Banyak yang telah ku terima, tapi kita tetap merindukan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Nikmati hadirat Roh Kudus. Dia roh yang lemah lembut. Dia roh yang indah. Dia roh yang memberikan kekuatan baru, kuasa baru kepada saudara dan saya. Dia roh yang bisa menolong saudara. Haleluya. Dia roh yang akan membuat banyak orang datang kepada Yesus lewat saudara. Dia roh yang memampukan kita beritakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus dan belum mengerti firman Allah. Haleluya. Sesudah nanti saudara Andrew akan berdoa untuk firman, untuk hadirat Allah yang kita nikmati pada saat ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mari sama-sama kita serukan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kami rasakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini.
mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat Terjadi di tempat ini. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bila kami pernah menikmati Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat, kami juga percaya dan tetap percaya Tuhan tengah memberkati setiap kami, memimpin kehidupan kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang memegang teguh iman dalam Kristus Yesus. Biarlah iman kami tidak mudah digoyahkan oleh apapun dalam dunia ini Tuhan. Hati kami mau tetap percaya, kami mau tetap setia, kami mau tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami Tuhan, Roh Kudus memampukan kami, mendewasakan setiap kami. Jemaat Tuhan, baik dari yang muda sampai yang tua, kami percaya Tuhan mengasihi dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Terima kasih kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kami bisa menyembah Tuhan. Bapa, biarlah kami persembahkan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Pakai setiap hidup kami menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami hidup menggenapi firman-Mu. Kami hidup melakukan amanat agung yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Setiap anak-anak Tuhan yang mau percaya dan taat akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, kami menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, jadikan kami terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, kami terima firman Tuhan dan akan melakukan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.